Selamat pagi. Kita lagi ada di podcast Kita Bercerita. Bercerita itu sebenarnya Caca, Bari, Tasya. Tapi kali ini kita bertiganya beda lagi nih. Di sini ada Mbak Gigi dan ada juga Mbak Audrey. Kalau Mbak Gigi mungkin udah pada tahu, tapi mungkin bisa diceritain lagi sibuk apa Mbak Gigi? Waduh, enggak, di rumah aja, lagi gak ada suster. Jadi lagi sibuk ngurus 2 anak berarti ya? Iya. Yang satu ibu-ibu gitu ya. Iya. Terus Rafathar mau masuk sekolah besok, sekolah hari pertama. Jadi ya kalau ibu-ibu tuh kayaknya, apalagi ini kan sekolah offline pertama. Jadi dia. SD, dia masuk SD tahun lalu kelas 1, tapi kan online. Nah tahun ini masuk SD kelas 2, tapi pertama kali untuk offline, full offline. Wow. Jadi mamanya excited banget mau cari ini, mau cari itu gitu kayak kegiatan mamanya ya. Apa? Mamanya yang ya kan excited inget ya. kita zaman dulu gitu kan, kalau misalnya sekolah offline tuh kayak pengen beli apa Tas pensil, baru, apa, sepatu, stationery iya, gitu ya. stationery baru, terus kayak buku-buku gitu sih. Oke, kalau Rayanza lagi apa? Rayanza di atas lagi makan kayaknya lagi. Ya lagi makan. Mungkin lagi mau makan. Itu yang gemes banget. Itu yang gemes banget tadi itu yang bentuknya si cipung itu. Nah, kalau Mbak Audrey mungkin bisa diperkenalkan biar orang-orang tambah familiar gitu. Nama aku Audrey, aku psikolog anak dan keluarga dan neuropedago. Saat ini stay-nya di Belanda, cuman lagi main aja ke Jakarta. Oke, nah jauh ya mainnya. Jauh ya. Lebih jauh dari rumah ke sini loh kayak. Kalau misalkan boleh tahu juga Mbak Audrey praktek di mana aja sih? Jadi kalau misalkan neuropedago itu apa sih? Neuropedago itu jadi pedagogi itu Child and Family Science. Jadi di pendidikan Child and Family Science itu biasanya cuma ada di Eropa sih. Jadi kita fokusnya di bagaimana sih perubahan brain development, terus neurologinya pada case-case khusus untuk child and family. Oke. Makin Seru bingung ya? nggak? Makin bingung nggak dijelasinnya? Gigi udah kayak, deh. Pasti nanti dibanding orang yang nanya, aku yang dulu. Iya boleh. Makasih loh. Jadi prakteknya di mana aja nih? Aku prakteknya online sama di Belanda. Berarti yang di Indonesia bisa Bisa dong. tapi Bisa. online. Gitu. Iya, Atau iya, kalau bisa mau ke Belanda juga boleh. Kalau ke Mau Belanda ya. untuk cuman kayak untuk ketemu psikolog untuk ke Belanda doang. Boleh. Jauh juga ya. Tapi buat teman-teman yang lagi di Belanda atau yang tinggal di Belanda kan banyak juga nih teman-teman kita orang Ya, Indonesia yang tinggal di Belanda. Jadi kalau misalkan butuh profesional yang ngerti banget soal anak, keluarga, bisa hubungin Mbak Audrey di Embolden. Jadi nanti Instagramnya embolden.id. Nanti bisa tolong ditulisin ya. Iya. Kan itu yang buat praktek di Indonesia ya. Gitu. Kalau di sana Tapi emang udah lama praktek online? Apa semenjak pandemi aja jadi dari praktek? sebelum pandemi, Oh, tapi oke. semakin banyak karena pandemi. Tapi kalau misalnya yang di Belanda yang offline harus punya insurance Belanda. Oke. Gitu. Oke, jadi bisa nih yang di Belanda maupun yang di Indonesia. Iya. Jadi bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, bahasa Belanda. Belanda belum Oh, belum. terlalu lancar. Bahasa Jawa boleh nggak? Boleh, Oh, boleh. Boleh. Jadi Tergantung masalahnya apa. tergantung masalahnya apa. Boleh Jadi sambil minum gak sih? boleh dong, boleh. Jadi bisa konsultasi ke Mbak Audrey kalau misalkan masalah-masalah terkait dengan anak, keluarga. Terus fokusnya tuh di masalah apa aja sih? Biasanya aku handle trauma, parenting, terus kecemasan sama grieving. Oke, kira-kira di area situ. Iya. Nah, kita mau mulai nih obrolan kita hari ini. Kita tuh tema besarnya kita bakal ngomongin perkembangan otak anak dan trauma sesuai dengan ekspertisnya Mbak Audrey. Tapi kita bakal mulai dari pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti akan lebih luas lagi. Tapi kalau misalkan udah kemana-mana nanti tolong diingetin ya. Karena pembicaraan kan seru banget, karena kita berdua juga seorang ibu. Jadi kita kayaknya banyak nih pertanyaan tentang anak. Mungkin kita bisa mulai dari perkembangan otak anak nih, kan kita berdua anaknya di beda-beda stage. Ada Mbak Gigi yang anaknya yang 7 bulan, anak aku ada yang 1,5 tahun. Abis itu anak aku lagi ada yang 4 tahun, abis itu anaknya Mbak Gigi ada yang 7 tahun. 7 tahun. Range-nya lumayan beda-beda ya. Lumayan beda-beda, kayaknya di stage perkembangan yang cukup beda-beda nih. Boleh dijelasin gak sih kira-kira tuh challenges-nya mereka tuh apa aja sih, dan sebenarnya perkembangan otak mereka tuh yang mereka butuhkan buat berkembang optimal kira-kira apa? Kalau untuk berkembang optimal banyak banget aspeknya. Salah satunya kayak gizi itu udah pasti gitu kan ya. Terus salah duanya ada Gizi itu apa? As in makanan apa sih sebenarnya? Mungkin kan banyak banget sih. soalnya kan kayak orang Indonesia selalu apa sih nanti kalau vitamin tuh harganya mahal. Tapi kan sebenarnya mungkin makanan
makanan yang biasa aja sebenarnya manfaatnya Ada vitamin. banyak Iya, gitu. iya. Semakin less proses semakin bagus ya, sesuai dengan memang dengan tahap perkembangannya. Kalau memang belum saatnya MPASI ya jangan. Tapi kalau misalnya memang udah saatnya MPASI dan do it gitu. Itu kalau untuk gizinya kayak apa bisa cek kok, harusnya kan ada DSA kan? Ada ya. Nah itu ditanyain. iya gitu. Dan setiap anak punya kebutuhan beda-beda. Betul. Mungkin anak yang A lebih butuh kalsium, anak yang B lebih butuh apa gitu kan. Itu tergantung dari situ. Dan semakin less proses, idealnya akan semakin bagus sih gitu, selama dibersihkan dengan baik. Jadi pasti ada bagian dari kebutuhan gizinya. Yang kedua, kalau misalnya untuk kayak si gemas tadi itu, dia masih 7 bulan, itu masih perlu banyak banget yang bentuknya sensori, sama kayak Runi kali ya. Itu masih bentuknya sensori, dia masih lagi banyak belajar jalan, banyak pegang ini itu gitu kan ya, banyak yang mulai gerakin ini itu gitu. Nah, kalau dari segi psikologinya kayak apa, itu respon orang tua. Jadi bagaimana mereka usia-usia segitu tuh lagi mencoba mengeksplor. Oh, kalau aku punya kebutuhan A gitu misalnya, aku lapar terus nangis, kan komunikasinya masih itu banget gitu kan ya, aku direspon nggak? Nah itu masih di situ banget tuh gitu. Gimana kita sebagai orang tua kalau dari segi psikologi adalah bagaimana merespon dengan kebutuhan anak. Terus fungsinya di kemudian hari buat apa sih gitu? Bagaimana dia belajar untuk merasa bahwa oh ketika aku mengungkapkan kebutuhan dan keinginan aku tuh bisa direspon. Gitu. Jadi nanti ketika dewasanya belajar kalau memang direspon dengan baik gitu. Gigi udah ngeliat gini udah kayak aku harus merespon dengan baik ya. Aku takut memberikan tekanan gitu sama Gigi. Tenang. Nah, ini di kemudian hari untuk jadi orang dewasa tuh kayak apa sih? Orang-orang dewasa yang mampu ekspres, aku maunya ini, aku butuhnya ini. Kan ada juga yang orangnya yang nggak enakan banget, nggak usah deh, disakitin juga aku nggak apa-apa gitu kan. Aku rapopo gitu. Nah ini sebenarnya ada hubungannya banget gimana respon kita sebagai orang tua dari masa kecil. Nah itu mulai dari sensori banget tuh, dari kebutuhan-kebutuhan yang nangis gitu. Nah kalau mulai yang umur 3 tahun, Boleh nggak aku potong dulu boleh sebelum dong. lupa Ya, gitu. boleh. Tanya, boleh. Kan ada juga yang penganut ini, aku bukan ngejudge benar mana salah ya. Ada juga yang modelannya cara menghandle anaknya itu ya udah gitu, katanya apa self soothing ya. Self-soothing. Untuk anak-anak gitu. yang lebih kecil gitu ya Iya biasanya. katanya. Terus kalau misalnya mereka kan ada sleep training gitu kan, mereka ya ini mungkin nggak tahu deh ini occasionnya sama apa enggak, tapi kan di saat dia mau tidur itu kan biasanya ya lumayan rewel lah gitu, maksudnya dibanding waktu-waktu yang lain. Nah ada juga yang caranya itu ditaruh terus dibiarkan gitu, mau nangis mau apa gitu. Bodo amat deh gitu ya, kayak terserah lah. Ya ada beberapa gitu yang aku tahu tuh mereka caranya kayak gitu. Itu Nah, apakah sebenarnya pilihan aja atau kalau buat aku bukan psikolog yang menganjurkan self-soothing apalagi oke. untuk anak-anak lebih muda. Kenapa sih? Karena by brain research-nya itu ketika mereka nangis atau mereka tinggalkan, apalagi yang nangisnya kan pasti ngebukannya gitu kan, biasanya udah yang kayak gitu kan. Yang Itu menggelegar apa sih? itu Iya, yang udah kayak konser gitu kan gitu. Nah, itu apa sih sebenarnya yang terjadi di otaknya mereka itu they are in high stress response. Jadi stress levelnya mereka itu meninggi sekali gitu. Karena buat kita tuh kan kayak cuman tidur doang gitu kan ya udah, tapi buat mereka itu sebagian besar dari hidupnya mereka loh gitu kan. Kalau kita kan masih ada yang lain-lain lagi, tapi kalau buat mereka itu benar-benar stress respon yang sangat tinggi. Nah, apa sih yang terjadi pada anak-anak yang punya stres yang segitu tingginya? Ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Sedangkan mereka pada saat itu tuh otaknya lagi berkembang banget tuh, butuh tenang. Kebayang nggak kalau misalnya kita disuruh belajar tapi kondisi di luar perang? Mana bisa sih? Itu nggak mungkin kan gitu. Bisa, tapi sulit banget kali ya untuk konsentrasi. Jadi kan kepikirannya semua orang, karena ngerasanya nggak aman banget gitu. Jadi Nah, kita mau belajar juga. Iya, bener-bener. Maksudnya kebayang nggak kalau misalnya aku tuh lagi di dalam sini nih, kita lagi ngobrol nih kayak gini nih, terus tiba-tiba ada yang tembak-tembakan di luar. Yang nggak mungkin kan gitu. Amit-amit ya. Iya, maksudnya ngebayangin kayak gitu Analoginya gitu ya. Gitu kan pasti kita juga jadi nggak tenang gitu. Nah, sama sih seperti anak-anak itu, mereka gimana caranya ya udah lagi in stress banget, terus udah gitu ya udah kamu sendiri aja. Nah, ini kalau pertanyaannya Gigi tadi adalah gimana sih responnya, ada nggak yang kayak begitu? Aku bukan tipe yang menganjurkan itu karena ada konsep yang namanya co-regulation.
Kan kita sekarang udah mulai banyak tahu nih gimana sih anaknya biar regulasi emosi. Apalagi kalau yang udah gede tuh yang pokoknya aku nggak mau ya, aku nggak pengen ya gitu ya. Wah, itu anakku yang segede itu. Oke, abis ini kita bahas yang itu. Hedek gitu. Hedek. Nah, ini kita ngelihat lagi nih misalnya dari awalnya gitu kan ya, apakah mereka diajarkan, apakah anak-anak diajarkan regulasi emosi. Regulasi emosi kan bagaimana dia, saya punya emosi tertentu tapi kan nggak mungkin kan gebrak meja juga gitu kan ya. Nah, ketika diajarkan regulasi emosi, ketika usia-usia awal kita ada yang namanya koregulasi. Bagaimana si anak itu lagi stres dan kita soothing. Jadi bukan self-soothing, tapi kita yang sebagai orang dewasanya yang menenangkan. It's okay, ada mama di sini, Dek, ada bunda di sini, you're safe with me. Kebayang nggak kita orang dewasa aja kalau lagi stres pun, terus kita dibilang udah dong jangan nangis dong, gimana sih mau nangis apa sih gitu kan, terus kita yang ada yang makin sedih gitu kan ya, tapi yang kayak oh ya udah nggak apa-apa, aku di sini kalau kamu sedih juga nggak apa-apa. So that's the concept of co-regulation. Jadi daripada di self-soothing adalah kita co-soothing atau co-regulation untuk ngebantu dia. Gunanya buat apa? Nanti sampai ketika mereka besar, jadi mereka tahu oh kayak gini ya, kalau marah aku bisa begini ya gitu. Jadi ada co-regulationnya di sana. Nambahin dikit soal co-regulation. Jadi mungkin tuh dan menyimpulkan sedikit dari tadi kan kalau misalkan kita ngomongin soal self-soothing, kalau dari Mbak Audrey itu memang tidak disarankan karena anak itu butuh belajar untuk gimana cara menenangkan dirinya dari orang tuanya, baru dia bisa punya konsep itu setelah dia belajar dari orang tuanya yang memberikan duluan gitu. Karena anak kan belum tahu caranya gimana. Jadi memang baiknya dengan co-regulation itu anak bisa meminjam ide caranya, oh gini caranya untuk menenangkan diri, baru lama-lama itu bisa jadi pembelajaran dia untuk bisa menenangkan diri pada ketika dia sudah siap gitu, ketika otaknya sudah siap. Jadi kalau dia belum siap, kira-kira otaknya baiknya orang tuanya yang menenangkan dia dan menenangkan dirinya juga gitu. Jadi anak bisa minjem rasa tenangnya. Next, malah mungkin kalau aku boleh nambahin adalah orang tuanya dulu yang menenangkan diri, baru menenangkan anak. Karena kan biasa kita kadang-kadang udah ngelihat anaknya teriak-teriak tuh kayak bisa diem nggak sih lo gitu kan. Kitanya juga udah dysregulated namanya. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah kita yang regulasi diri dulu, lalu kita yang menularkan kemampuan regulasi itu ke anak. Jadi anak ngelihat, oh marah tuh gini ya caranya, oh kalau nggak suka tuh gini ya caranya gitu. Nah kalau misalnya nih, ini kan aku belajar dari anak yang pertama terus kan kedua gitu. Yang pertama dulu kan lebih lebih try and error gitu. Jadi nggak error juga sih, jangan error dong. Jangan coy. Lebih maksudnya banyak mencoba gitu. Terus kayak bukan banyak penyesalan sih, cuman kayak banyak pembelajaran ya. Banyak pembelajaran. Ya, coba dari awal aku kayak gini gitu, atau dari awal kayak gini kayak gitu kan. Nah, yang di kedua ini kan ceritanya nih. Ini kan in terms of kayak building habits gitu sih sebenarnya gitu, kayak habit tidur, habit makan, duduk di di meja di high chair, duduk di car seat gitu. Nah, itu kan ya itu bisa bikin mereka stres kan. Gitu. Tapi kan kalau nggak dilakukan, betul. Itu nanti aku jadi ngebayangnya bukan berarti yang sekarang buruk, cuman kan aku mau memperbaiki gitu supaya anak yang kedua ini kan ya lebih teratur gitu. Kalau yang pertama kan mungkin karena waktu itu masih satu anaknya, jadi lebih kayak ya udahlah ikut gimana ibunya gitu kan. Nah yang ini kan karena ada dua akan lebih mudah gitu hidup aku. Kayaknya kalau misalnya yang satu lebih teratur gitu kan. Jadi ceritanya mau kalau misalnya buat ibu-ibu yang kayak ya kayak aku gitu pengen bikin habits gitu buat anak, itu kan pasti kan di awalnya kan pasti kayak gitu. Pasti berat dulu, pasti stressful teriak buat gitu. anak. Mereka akan nangis gitu. Tapi kalau diangkat terus kan nanti kapan nggak jadi gitu ya. gitu. Jadi ya itu sebuah dilema. Terus katanya maksudnya kan kadang-kadang kalau kita orang awam gitu yang bukan di kalangan psikolog gitu, ini katanya nggak boleh self soothing, terus habis itu nggak boleh, tapi juga harus di co-regulate. Tapi gimana ya gitu, kayaknya nggak jadi nih gitu. Ini pertanyaan Gigi itu pertanyaan ibu-ibu sekali. Betul Jadi sekali. kamu tidak memang sendiri. aku ibu. Maksudnya kamu nggak sendiri banget Iya, gitu. Pasti banyak yang nonton di sini juga gitu. yang ngerasain sama kayak Mbak Gigi. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam situ Gigi. Tuh aku tambahin. Kadang-kadang kan kita tuh terlalu banyak di ini sama konsep semuanya gitu kan. Kayak konsep ini. Nanti kalau cerita, kalau Caca kan juga orangnya kan juga gitu, karena ini gimana konsep gitu. Tapi kan kadang-kadang gitu kan. Kasih tahu aja gue gimana caranya gitu kan, kayak ya. konsep kan nggak bisa, nggak semuanya anak, nggak semuanya ini gitu. Jadi kayak suka blunder gitu. Walaupun kadang-kadang aku jadinya tuh
ya bukan sih, belum jadinya sih, tapi yang bukan ditakutkan juga, tapi jangan sampai preventif gitu ya. Preventif, jangan sampai aku juga nyerah, ya udah deh gimana nanti gitu kan gitu. Apalagi di saat-saat di saat-saat aku juga memang apa ya, kayak lagi waktunya lagi sedikit gitu. Terus udah lagi mepet, anaknya bertingkah, dua-duanya gitu kan. lagi. Gitu kan, maksudnya memang ya kerjaan aku lumayan padat gitu. Jadi kalau misalnya aku kayak gitu terus, lepas nggak jadi apa-apa gitu kan. Iya. Benar-benar. Ya ini balik lagi yang aku bilang, itu pertanyaan para ibu-ibu semua, dan kamu tidak sendiri, banyak ibu-ibu yang mengalami apa yang kamu alami. Thank you banget loh Mbak Gigi sudah mewakili ya dan bisa sharing kecemasannya, ketakutannya gitu. I think banyak teman-teman yang ngedengerin pasti bisa relate banget dengan itu. Pertama yang mungkin aku akan bilang adalah orang tuanya dulu yang regulate. Karena once kamu udah panik gitu ya, kayak ini anak gue udah nggak mau nih, terus gue udah mepet lagi kan, gue mesti ini kan, orang tuanya udah panik tuh, udah langsung nggak bisa regulasi emosi. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika orang tuanya itu lagi tidak bisa regulasi emosi atau kamu panik lah? Kalau aku cari yang gampang aja pasti. Cari yang gampang, ya udah nggak mau makan gitu. Serah lah ya. Gitu. Kalau aku modelnya kayak gitu. Jadi aku memang orangnya ya udah, tapi kan jadinya nggak jadi gitu kan. Jadi kalau misalnya gitu nangis udah buru-buru deh, angkat udah berangkat gitu. Iya. Kayak jadinya most of the time jadinya kalau misalnya setiap hari kayak gitu, ya nggak jadi apa-apa gitu. Nggak konsisten aja gitu. Jadinya nggak konsisten. Yes, inkonsistensi itu menjadi isu orang tua yang paling banyak dihadapin di Indonesia gitu, karena dengan stress levelnya juga di Indonesia juga beda banget sama kita misalnya di Eropa gitu kan ya. Itulah kenapa menjadi penting buat para practitioner and clinician, kalau praktek di luar negeri sama praktek di Indonesia tuh bisa beda banget. Apa yang aku hadapin di klien-klien di Belanda tuh beda banget tuh sama di sini. Mereka kayak, emang kenapa kalau suster pulang? Ya emang kenapa masalah lo gitu kan ya. Kalau kita kan udah suster pulang, encusnya pulang gitu kan ya, terus mbak rumah pulang, supirnya sakit pun gitu kan ya, udah klop banget. Nah, yang pertama adalah regulasi orang tuanya dulu. Jadi bagaimana misalnya contohnya Gigi bisa ngelihat kondisi-kondisi apa sih yang ketika Gigi tahu aku harus melakukan ini sama yang gede misalnya, atau aku harus melakukan ini sama yang kecil. Kamu lihat dulu gitu, kapan sih kondisi-kondisi apa aja yang bikin kamu yang kayak I know I have to do this, but kayak gue nggak sanggup. Itu dicari dulu. Jadi gimana caranya orang tuanya juga bisa regulasi emosi. Kenapa sih ini penting? Karena kalau ketika kita tidak bisa meregulasi emosi, kemampuan berpikir kritisnya itu jadi tidak berfungsi. Jadi kayak udah deh, gue nggak tahu deh, serah deh gitu kan ya. Jadi ya udah gitu. Nah, yang pertama adalah regulasi orang tuanya dulu. Karena biasanya mungkin kalau Gigi dalam kondisinya tenang, baik-baik aja, mungkin Gigi bisa yang ayo dong, jangan begini dong gitu kan. Ada ini. Tapi kalau udah lagi padat, udah lagi mepet, terserah deh mau kayak gimana gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama regulasi orang tuanya dulu. Ya, ketika orang tuanya sudah bisa meregulasi emosi, pasti Gigi yang paling tahu. Aku selalu bilang kita sebagai psikolog, kita expert di bidang anak dan trauma dan perkembangan otak, tapi selalu ibunya. Tapi ya benar-benar. Aku tuh setuju. Iya. Aku setuju karena aku selalu menerapkan itu pada diriku sendiri. Yes. Orang mau ngomong apa gitu kayak nggak peduli ya, gimana gue aja gitu. Ya, karena gue yang paling tahu dan gue yang paling yang ngejalanin cuman gue, jadi aku adalah ibu terhebat buat anak-anakku. Yes, exactly. Betul. Aku setuju banget bahwa nggak ada orang lain nggak ada orang lain yang lebih sayang sama anak-anak kamu dibanding kamu. Setuju. Nah, biasanya kita sebagai psikolog pasti harus bekerja sama orang tuanya. Apa sih yang perlu gitu? Yang pertama adalah itu yang maintain regulasi emosi orang tuanya dulu. Nah, yang kedua adalah yang kayak tadi nih sebelum kita on air, tadi Gigi juga udah cerita gimana kamu mulai memperkenalkan itu dari sebelumnya. Jadi dia bukan tiba-tiba barang baru gitu kan ya, kayak misalnya tiba-tiba nih harus dikenalin ini yang baru gitu, terus besok ada lagi yang baru, besok toilet training, besoknya harus car seat gitu. Jadi diperkenalkan dulu dari awal. Yang satu yang kita bilang desensitization, bahwa dikenalkan dulu, dikasih lihat dulu, misalnya mau jalan-jalan kah, atau misalnya mau mulai pakai sepatu sendiri gitu kan, bisa dikenalin bahwa oh iya kita mau ini ya. Lalu yang pertama berarti regulasi orang tua, yang kedua desensitization, yang ketiga adalah lihat karakter anaknya juga. Ada anak yang memang butuh ya udah nggak apa-apa gitu kan ya, dan besok kita coba lagi.
Lalu ada juga anak-anak yang memang ya easy aja gitu yang ya dicobain ya udah dicobain aja gitu. Nah itu apa yang harus dilakukan orang tua itu sangat tergantung dari situasinya, sangat tergantung juga dari anaknya. Kayak misalnya pokoknya bilangnya nggak peduli deh, pokoknya harus kalau karsit ya karsit. Ya tapi anaknya udah jerit-jerit, udah sampai keringetan. Iya, itu dia ya kan? maksudnya. Nah kan itu udah nggak perlu ditanya deh, udah nggak perlu tanya asli kalau udah ngelihat anaknya udah keringetnya sebutir-sebutir gitu kan ya gitu ya. Ya itu udah nggak usah ditanya deh, terserah deh psikolognya mau bilang apa, angkut langsung aja pada saat itu gitu. Tapi kalau misalnya memang kayak aku nggak mau, aku gini gitu kan. Oke. Coba ya 5 menit, nanti abis itu kita misalnya keluar lagi. Kakak mau pergi loh gitu, adek mau pergi loh, kita cobain masuk sini dulu ya gitu. Jadi memang butuh banyak regulasi dari orang tua sih. Menjawab nggak sih tuh? Ya, lumayan. Tapi setuju banget sih tadi poinnya adalah orang tua itu yang tahu yang terbaik. Jadi sebenarnya ada korelasinya antara parental confidence, ya kan, dengan kebahagiaan si anak dan orang tuanya juga gitu kan. Jadi ketika kita mau jadi, rasanya tuh kan kayak nggak pernah cukup ya kita jadi orang tua. Rasanya kalau malam-malam tuh apalagi sebelum tidur tuh rasanya kita kurang terus. Rasanya ngerasa bersalah, apalagi setiap anak tidur ngeliatin mereka tuh kayak, aduh aku udah melakukan yang terbaik belum ya? Aduh tadi aku marah. Aduh tadi dia rewel. Aduh itu rasanya bersalah banget. Tapi balik lagi ketika kita merasa kurang, antidotnya itu tuh bukan melakukan berlebih keesokan harinya, tapi melakukan cukup gitu. Jadi kita perlu tahu cukupnya anaknya tuh kayak gimana, dan yang paling tahu ya cuman orang tuanya aja, kayak Mbak Gigi tadi gitu. Ketika Mbak Gigi yang paling tahu ketika anaknya udah terlalu stres. Dan ketika Mbak Giginya juga sudah terlalu stres gitu. Jadi ya memang kadang-kadang ya udahlah itu ya karena itu kondisi yang terbaik dengan tools yang terbaik yang Mbak Gigi punya di saat itu. Begitupun ibu-ibu di luar sana gitu ya. Jadi kita juga harus meningkatkan kepercayaan diri sebagai orang tua untuk bisa merawat anak dengan baik dan cukup gitu. Setuju. Makanya kalau kebetulan ini cerita aja sih sebenarnya. Kayak ya apalagi dengan kehidupan aku gitu kan, pasti orang-orang judgmental yang disorot banget ya. Ya gitu, maksudnya judgmental tuh kan banyak banget gitu. Aku emang dari awal sama suamiku tuh nggak pernah baca, cuman kan kadang-kadang kayak Caca gitu, Mbak ini gini-gini, aku tuh nggak pernah ambil pusing gitu sebenarnya gitu, karena aku bukannya mau paling benar, tapi memang ya aku tahu apa yang aku lakukan gitu. Karena yang tinggal sehari-hari sama anak itu kan kita gue dan ya, apapun gitu kan. Misalnya ibaratnya gini, maksudnya kasarnya sih, bukan kasarnya, kalaupun nauzubillah min zalik gimana itu juga ada di gue gitu. Emang kalau tanggung jawab lo yang ngurusin iya, kan, tanggung jawabnya di gitu. aku gitu. Jadi itu udah dipertimbangkan. Kadang-kadang kan misalnya kayak siapa gitu, kayak lo kan juga ini soalnya ada yang ngomong gini ya nggak apa-apa, orang mungkin punya penilaiannya masing-masing gitu, mungkin benchmarknya beda, mungkin caranya beda, tapi menurut gue untuk saat ini ya ini yang cukup buat keluarga kita gitu. Yes, jadi ini buat disclaimer juga bagi yang suka komen-komen mungkin bisa dengerin nih. Memang cara orang beda-beda. Jadi kalau misalkan kalian punya anak caranya beda sama Mbak Gigi, cara beda sama aku gitu ya, caranya beda dari Mbak Audrey ya, itu urusan kita masing-masing. Jadi daripada kita bandingin ke orang lain, mendingan kita bandingin ke diri sendiri. Kita udah lebih baik atau belum dari sebelumnya? Iya kan? Sama kayak lebih maksudnya gini loh, menjadi percaya diri buat keluarga itu, tapi harus diimbangi juga sama nanya dokter, belajar gitu. Betul. Tanya expert gitu. Paling enggak kalau hari ini belum eling gitu kan, ibaratnya gitu, ya besok lebih eling gitu. Enggak harus eling banget gitu. Dan ini mungkin buat teman-teman di rumah juga perlu untuk tahu gimana sih konsep pemikiran orang tua itu dicontoh loh sama anak-anak. Betul. Gitu ya, gimana kayak it's okay, misalnya Rafathar orang bilang begini, nggak apa-apa. Mama tahu kok kalau Rafathar tuh memang baik, Rafathar maksudnya nggak begitu gitu kan ya. Karena kamu percaya sama diri kamu sendiri dan kamu percaya sama anak kamu, percaya sama suami gitu kan ya. Nah kalau misalnya, oh iya ya, begini ya, begini ya, kamu begini ya gitu, adek begini ya gitu ya. Kok bisa begitu sih? Ketika kita tidak punya trust itu sama diri sendiri, ini yang kita kemarin obrolin juga ya, trust sama diri sendiri dan trust sama keluarga, itu jadi terombang-ambing gitu. Saran aku malah yang kalau misalnya memang mulai khawatir, misalnya denger ini bener nggak ya, kemarin si Cica ngomong kayak gini ya, ngomonglah sama ahli gitu kan ya, bener. untuk ya udah nih kondisi anak gue begini, kondisi gue begini, kondisi keluarga gue begini. Idealnya apa yang ngobrol sama expert gitu kan.
kondisi aku begini dan dapat bantuannya expert untuk khusus untuk dalam case-nya kamu gitu kan. Dan mungkin buat orang-orang yang kayak komentar gaya parenting orang lain ya. Mungkin waktu yang sama buat ibu-ibu ngetik, buat ibu-ibu ngeliatin. Mending ngurusin anaknya. Mendingan ibu refleksikan apa sih yang sudah baik. Ini aku bantu nih, Ya aku bimbing. kalau nggak cocok ya nggak usah diikutin. Betul. Iya. Dan maksudnya energinya dipakai untuk kayak apa sih yang bagus dari Gigi yang aku bisa contoh? Ini aku mau praktekin di rumah. Ini apa sih yang bagus dari Caci yang aku mau praktekin di rumah gitu kan? Aku udah cukup belum sih? Itu pakai ngetik itu tuh lumayan loh. Iya. Kalau nggak ada yang bagus juga ya udah nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga ya kan, belajar dari anaknya sendiri. Ya. Yang paling bagus adalah belajar dari kenalin anaknya sendiri, kebutuhannya dia apa, kira-kira kelebihannya apa yang perlu kita bantu lebih dalam lagi, daripada kita belajar dari orang tapi ujung-ujungnya cuma ngebandingin. Itu juga nggak sehat tuh. Iya, kayaknya. dan I think yang perlu teman-teman juga tahu, aku selalu percaya bahwa setiap ibu pasti ngusahain yang terbaik kok buat Setuju. anaknya. Betul. Pasti gitu. Dan maksudnya walaupun ibu-ibu yang lagi nangis yang apa gitu, aku selalu percaya sama klien-klienku dan para ibu-ibu gitu ya. Pasti nggak ada ibu yang sengaja bangun pagi. Nama aku Caca, aku punya anak 2, marah-marah. Hari ini kan nggak ada ya, nggak ada yang begitu Iya, gitu kan. bener. Pasti Usahain yang paling iya. benar. Semua ibu gitu kan ya, aku dampingin beberapa ibu juga yang udah kehilangan anaknya, baik dalam kandungan maupun di luar gitu ya. Itu komentar-komentarnya gitu kan, kayak kamu sih kebanyakan kerja makanya anaknya jadi nggak bisa berkembang gini. Mohon maaf Bu, kalau ibu ada dalam posisi dia belum tentu ibu sanggup gitu kan ya. Kayak misalnya ngomentarin kamu, mohon maaf nih kalau Anda ada di dalam posisi beliau ini sanggup nggak, belum tentu ya kan, belum tentu masih bisa makan gorengan dengan santai gitu. Jadi aku selalu percaya itu kok, selalu apapun yang ibu lakukan. Betul. pasti udah terbaik banget deh buat anak-anaknya gitu. Mau tahu nggak kelanjutannya? Kalian bisa dengerin di part selanjutnya. Kenapa sih kok kita tuh bisa dengan gampangnya ngomentarin orang lain, tapi begitu kita ngelihat ke diri sendiri itu Nggak kelihatan gitu. Ade datang dari mana? Gimana caranya buat Ade gitu kan, yang udah mulai nanyanya kayak gitu kan. Terus udah gitu, kenapa mesti begini? Apa sih yang terjadi sebenarnya di otak-otak anak itu? Mereka lagi bikin namanya sinap. Mungkin aku juga bisa share ke teman-teman bahwa aku pun ke psikolog loh. Aku pun Gitu. Jadi nggak harus kenapa-napa dulu kok gitu kan. Untuk bisa bantu dan untuk memaksimalkan kali ya, Ca ya. betul sekali.